wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video kali ini aku akan sharing tentang gimana caranya ngatasi ketakutan ketika akan sidang skripsi. Sebelum kita lanjut sharing, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, jadi mungkin tidak hanya teman-teman aja yang mau atau akan sidang skripsi yang mengalami ketakutan, tapi pada kenyataannya mahasiswa meskipun di awal semester itu terkadang mereka itu juga mengalami ketakutan ketika membayangkan tentang skripsi atau sidang skripsi. Jadi ada beberapa mahasiswa yang dari mulai semester 2 sudah kepikiran skripsi, ada yang dari semester 4 dan 5 sudah kepikiran skripsi. Sebenarnya ketakutan tersebut itu disebabkan karena mereka belum mengetahui bagaimana sidang skripsi itu. Jadi untuk mengatasi ketakutan, teman-teman perlu yang pertama, teman-teman perlu mengetahui bagaimana karakter dari dosen penguji atau dosen pembimbing ketika skripsi. Di sini teman-teman bisa tanya-tanya ke kakak kelas atau ke teman-teman yang lain yang memang sudah skripsi atau sidang skripsi lebih dulu daripada teman-teman. Di situ teman-teman ketika sudah mengetahui, teman-teman akan sedikit banyak tahu tentang karakter mereka, bagaimana mereka menguji, bagaimana mereka, pokoknya intinya tentang mereka, sehingga teman-teman tidak akan kaget ketika nanti sedang melakukan sidang skripsi bersama mereka atau beliau-beliau. Kemudian kalau seandainya teman-teman sudah mencari tahu tentang karakter dosen penguji atau dosen pembimbing yang ikut penguji, ternyata salah satu dari mereka ada yang killer atau galak, atau ketika memberikan pertanyaan itu pertanyaannya sangat wow atau bertepatan dengan dosen milenial, sehingga pertanyaannya itu benar-benar yang bukan pertanyaan biasanya. Nah, teman-teman di sini takut itu boleh, tetapi bukan berarti teman-teman harus down di sini. Tetap teman-teman harus melakukan yang kedua, yaitu latihan. Jadi teman-teman latihan tentang bagaimana menyampaikan presentasi ketika sidang skripsi. Di sini teman-teman latihan di sini bisa dengan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika sidang skripsi. Teman-teman perlu latihan supaya nanti ketika sidang itu tidak merasa blank atau down ketika ketemu dengan dosen penguji yang killer. Ketika teman-teman mengerjakan skripsinya sendiri, diharapkan teman-teman bisa menguasai seluruh isinya, dan teman-teman boleh tuh tempel laptopnya dengan kertas sticky note yang memang hal-hal yang mungkin akan ditanyakan ketika sidang skripsi. Jadi ketika ketemu dosen yang killer dengan pertanyaan yang memang terkadang pertanyaannya itu nggak seberapa sulit karena di mindset kita dosennya itu killer, sehingga kita langsung blank untuk menjawab padahal kita tahu jawabannya. Nah teman-teman tinggal lihat itu yang jawaban di kertas sticky note yang sudah disiapkan teman-teman. Jadi tempelin aja, mungkin sidangnya kan saat ini kan online, bisa ditempelin aja tuh semua laptopnya layarnya dengan kertas sticky note. Kalau nggak gitu, kalau misalkan sidangnya itu offline, teman-teman bisa tempelin juga kertas sticky note di skripsinya teman-teman. Jadi tahu nanti tinggal buka, jadi nggak pakai membuka halaman-halaman yang memang nggak penting, jadi langsung ada tujuan. Ketika dosen tanya ini langsung dibuka sticky note yang mana, kayak gitu. Kemudian untuk yang awal tadi, untuk yang teman-teman yang memang masih awal semester, jangan kepikiran untuk skripsi dulu, karena kan ada teman-teman yang kepengen lulus sesuai target atau 3,5 tahun. Nah itu teman-teman bisa memperbaiki nilainya, jadi membagusi nilai mata kuliahnya.
dari mulai semester awal hingga semester akhir, atau mau mengerjakan skripsi. Jadi teman-teman jangan terfokus ke skripsinya dulu, jangan ada rasa takut dulu, dijalani aja dulu kuliahnya. Jadi nanti insya Allah kalau teman-teman sudah nyiapkan, sudah langkah-langkahnya sesuai prosedur penelitian, itu insya Allah nanti bakalan lancar sidangnya. Kemudian meskipun ada salah satu yang misalkan penelitian kuantitatif itu ada yang nggak berpengaruh, itu nggak apa-apa teman-teman. Atau ada teori yang tidak sesuai, atau lapangan yang tidak sesuai dengan teori, nggak apa-apa. Kita sebenarnya itu nggak ada masalah jika tidak berpengaruh dan tidak sesuai antara teori dengan lapangan. Hanya saja kita perlu menjelaskan kenapa kok tidak berpengaruh, kenapa kok tidak sesuai teori. Jadi teman-teman perlu juga menyiapkan alasan-alasan tersebut. Kemudian jangan lupa sebelum sidang, tadi kan yang kedua latihan, yang ketiga itu minta doa orang-orang terdekat, bisa dari terutama ibu, kemudian keluarga, kemudian teman-teman dekat, sahabat-sahabat dan lain sebagainya. Karena dengan doa itu bisa menguatkan ya kayak gitu. Yang misalkan mau dihabisi dosen penguji, akhirnya dosen penguji hatinya luluh dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang mau sidang, semoga hati mudahkan dan dilancarkan, tetap semangat. Ketemu lagi di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi ada yang baru di kelas online skripsi, yaitu kita pembelajaran mencoba melalui Zoom. Ternyata kemarin sudah dicoba 1 kali dan hasilnya alhamdulillah lebih enak transfer knowledge-nya melalui Zoom daripada melalui WhatsApp. Tapi tetap materi akan di-share melalui WhatsApp, dan juga untuk penjelasan lebih jelasnya melalui Zoom. Untuk teman-teman yang sudah bergabung dari mulai kelas online batch 1 sampai dengan batch 15 boleh ikutan. Oke, jadi ini kali keduanya kita pertemuan menggunakan aplikasi Zoom di kelas online skripsi batch 15. Untuk teman-teman yang pengen ikut, yang sudah bergabung dari mulai batch 1 sampai dengan batch 15 boleh ikutan juga. Di sini kita akan memahami materi dan juga mengetahui perkembangan dari skripsinya teman-teman sudah nyampe mana, dan boleh mengajukan pertanyaan terkait hal apapun mengenai skripsi.